Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita memasuki minggu ke-9 ya, atau masuk ke pertemuan 9, di mana kemarin kalian sebelumnya sudah melakukan kuis dan juga UTS. Nah, untuk minggu ini di pertemuan 9 ini kita masih melanjutkan materi pertemuan 9 ya. Sampai nanti minggu depan juga pertemuan 10 juga masih melanjutkan materi. Baiklah, hari ini akan saya bahas mengenai eh, materi pertemuan 9 yaitu mengenai sistem operasi distro 1. Oke, saya langsung ke materi saja. Oke, pertemuan 9 yaitu materinya mengenai distro 1. Ini ada kemarin ya, sudah minggu yang lalu sebelum kalian melakukan kuis dan juga UTS, sudah saya bahas untuk materi pertemuan 1 sampai pertemuan 6 mengenai sistem operasi. Nah, sistem operasi kemarin yang sudah saya bahas, itu kan di sini nanti ada eh, yang berbayar dan gratisan. Nah, tentunya berbayar ini kan nanti premium ya. Jadi kalian harus bayar lisensi. Tapi kalau gratisan ini, di sini kalian bisa menggunakan SOI ini secara free. Walaupun di sini walaupun free, ada juga yang menggunakan lisensi yang diperoleh secara gratis. Nah, kaitannya dengan apa namanya berbayar dan gratisan ini, berbayar di sini nanti dikenal dengan close source ya. Jadi kalau close source di sini sifatnya adalah berbayar. Tapi kalau open source di sini adalah gratisan. Baik di sini mengenai sistem operasi maupun software ya. Jadi maupun aplikasi yang lain yang bisa kalian dapatkan secara gratis ya di Google. Apa ini termasuk apa namanya aplikasi open source di sini? Banyak ya. Di sini kalau misalnya kaitannya dengan sistem operasi di minggu sebelum kita kuis sudah saya bahas aplikasi apa saja yang termasuk apa open source ya kaitannya dengan sistem operasi Linux. Kemudian masih terkait dengan aplikasi yang berbayar kaitannya dengan closed source dan open source. Di sini ada turunnya yaitu bajakan. Jadi kalau bajakan di sini yaitu untuk apa namanya aplikasi yang berbayar. Jadi karena berbayar di sini bisa dibuat bajakannya ya, jadi meniru aplikasi yang asli atau dikenal dengan bajakan. Nah inilah ya, ini bajakan ini berlaku untuk aplikasi yang berbayar atau yang dijual premium. Nah, legal, PS legal di sini yaitu melekat erat dengan aplikasi open source gratisan. Jadi aplikasi yang apa namanya gratisan ini biasanya legal. Seperti itu ya. Jadi ada kalau aplikasinya berbayar di sini ya pasti berbayar di sini ada yang meniru atau membuat kopiannya. Jadi yang dikenal dengan bajakan. Nah, tapi kalau open source di sini ya kaitannya dengan uh, nggak semua open source itu apa namanya? Sorry, di sini open source di sini adalah sifatnya legal. Jadi jarang yang ilegal ya. Jadi sifatnya adalah legal. Jadi pilih yang mana ya itu dikembalikan lagi kepada kalian. Ya.
Ketika kalian kebutuhannya memang masih free atau open source atau gratisan, ya silahkan pakai. Tapi kalau kebutuhannya yang kalian perlukan adalah memang harus berbayar, ya jangan ya usahakan jangan beli yang bajakan, beli yang asli. Asli mahal Bu, tapi kan eh, bagus ya. Jadi tidak sifatnya nanti tidak merusak. Nah, kalau bajakan kan biasanya merusak sistem juga seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan sistem operasi. Di sini berbayar dan gratis. Jadi sistem operasi ini bisa kalian dapatkan secara premium maupun free. Terserah kalian mau pilih yang mana. Pilihan ada di kalian, mau yang premium atau yang free. Seperti itu. Oke, selanjutnya kaitannya dengan materi hari ini yaitu Slack ya. Ya, Slack itu apa sih sebenarnya? Slack di sini adalah sebuah sistem operasi berbasis Linux yang modern, portable, kemudian kecil, dan cepat dengan pendekatan desain modular. Modular ini seperti apa sih, Bu? Modular ini ya mudah ya, mudah digunakan, kemudian mudah pengelolaannya atau customization. Jadi mudah dikelola, kalian mudah mengedit nih. Mau membuat misalnya eh, sistem A. Nah, ini kalian mudah dalam pengelolaannya. Jadi mudah dipahami. Kemudian Slack ini merupakan salah satu jenis distribusi Linux yang berbasis Slackware dan juga merupakan salah satu distro dengan kemampuan bootable atau dapat dijalankan langsung dari CD atau USB tanpa proses instalasi. Benar ya. Jadi nanti bisa dijalankan memang langsung dari CD atau USB tanpa proses install. Ini Slack, kemudahan dari Slack atau salah satu apa namanya ya kelebihan ya kelebihan dari Slack. Jadi bisa diinstal secara langsung dari CD atau USB. Nah, varian dari Linux Slack ini, jadi Slack itu merupakan salah satu jenis tadi ya distribusi Linux atau distribusi ini dikenal dengan distro Linux yang berbasis Slackware dan dapat di-download pada www.slack.org. Nah, Slack ini dibagi menjadi beberapa jenis distro. Yang pertama, di sini ada Slack Standard Edition. Nah, untuk Slack Standard Edition ini, nanti sistem operasi Slack dengan ketersediaan aplikasi yang luas, dilengkapi dengan sistem text window dan lingkungan desktop KDE untuk penggunaan yang normal. Kemudian yang kedua ada Slack Kill Bill Edition. Nah, untuk Slack Kill Bill Edition ini, nanti sistem operasi Slack yang mampu menjalankan beragam aplikasi DOS dan Windows di Linux. Nah, Linux ini dilengkapi dengan desktop KDE, Wine, DOSBox, dan QEMU. Nah, ini ya mengenai Slack Kill Bill Edition. Kemudian yang ketiga, varian yang ketiga yaitu adalah varian Slack Server Edition. Nah, sistem operasi yang banyak menyediakan layanan internet atau jaringan. Jadi ini adalah varian yang ketiga, yaitu Slack Server Edition. Kemudian varian yang keempat yaitu Minimalistic Slack. Jadi varian ini merupakan versi Slack yang hanya menggunakan memori sistem sebesar 128 MB untuk bisa bekerja dengan ukuran file keseluruhan cukup minimal sekitar 50 MB. Ini ya. Jadi kurang lebihnya separuhnya ya lah ya. Kemudian varian yang kelima ada Slack Popcorn
edition. Jadi sistem operasi Slack yang bisa disimpan dan dijalankan pada flash disk berukuran 128 MB. Nah, untuk versi Slack Popcorn ini cuma berisikan aplikasi XV, desktop, Mozilla Firefox, Bip XMS, game ya, kemudian AbiWord. Nah, fokusnya apa? Fokusnya di sini pada penjelajahan internet dan pemutaran multimedia. Nah, ini varian untuk Slack Popcorn. Varian yang keenam yaitu ada Slack Fludo Edition. Nah, varian untuk Slack Fludo ini nanti sistem operasi Slack-nya yang hanya menyediakan perintah baris konsol tanpa ketersediaan desktop gratis. Nah, varian yang ketujuh yaitu ada Slack Boot CD. Nah, varian ini nanti merupakan sistem operasi Slack yang bisa dijalankan dari USB flash jika tidak bisa booting secara langsung dari komputer. Jadi bisa dijalankan ya dari varian, nama variannya kan sudah kelihatan di sini, Slack Boot CD. Jadi Slack ini untuk varian tipe yang ketujuh ini bisa dijalankan baik dari CD maupun dari USB. Ya. Jika tidak bisa booting secara langsung dari komputer. Jadi ada alternatif jalannya, yaitu bisa dari CD atau USB. Nah, dapat juga digunakan boot Slack untuk menjalankan ISO Slack yang berada di hard disk. Nah, ini untuk varian Slack yang ketujuh. Nah, kenapa sih di sini eh, apa namanya alasan memilih Slack? Alasannya apa di sini? Alasannya yang pertama, di sini Linux Slack dapat dijalankan secara live maupun dapat diinstal pada hard disk atau beragam media penyimpanan lainnya. Alasan yang kedua apa? Alasan yang kedua, di sini Linux Slack memiliki kemampuan loading yang cepat serta tampilan grafis yang menarik. Nah, alasan yang ketiga apa? Alasan yang ketiga di sini Linux Slack tidak memerlukan spesifikasi hardware yang khusus. Kemudian alasan terakhir, di sini Linux Slack tidak memerlukan banyak tempat penyimpanan. Tentunya kelebihan dan kekurangan dari Linux kemarin sudah saya bahas di pertemuan 6. Kalau tidak salah ya, sudah saya bahas kelebihan dan kekurangannya apa. Selanjutnya, apa namanya alasan sudah kenapa menggunakan Linux Slack. Selanjutnya adalah cara kerja dari Linux Slack ini. Cara kerjanya gimana? Nah, ketika komputer lagi boot ya dari left CD atau USB flash, langkah pertama yang dilakukan Slack adalah memuat image kernel atau VM Linux. Nah, setelah itu membuat 4 MB RAM disknya dalam komputer. Jadi nanti di setting ya, membuat 4 MB RAM disk dalam komputer. Kemudian cara kerja yang ketiga, image root disk ini thread GZ, ini kemudian dimuat ke dalamnya dan dikaitkan sebagai sistem file root. Kemudian yang keempat, nanti direktori utamanya seperti slash user, USR ya, sorry, akan dikaitkan langsung dari CD-ROM. Itu cara kerja dari Linux Slack. Kemudian isi direktori dari Linux. Di sini isinya ada banyak sekali. Yang pertama ada slash. Jadi isi dari direktori Linux yang pertama ada slash. Nah, slash ini merupakan direktori utama, jadi merupakan
direktori utama ya pada sistem operasi Linux, yang mana root directory ini membawahi direktori lainnya seperti slash home, slash etc, dan lain-lain. Jadi yang perlu digarisbawahi, yang perlu diingat-ingat, jadi slash ini merupakan direktori utama. Jadi yang paling utama. Nah, di sini yang nanti membawahi ada slash home, slash etc, dan lain-lain. Nah, kalau di Windows, direktori ini setara dengan drive C atau penyimpanan C ya. Tapi bukan berarti sama karena keduanya memiliki sistem yang berbeda. Nah, kalau di Windows, partisi akan dibagi berdasarkan drive C, D, dan E ya. Jadi kalau di komputer kita itu kan eh, yang menggunakan Windows ya, nah itu kan ada penyimpanan dokumen, penyimpanan C, D, E, F, dan lain-lain ya, dan seterusnya. Nah, sedangkan kalau di Linux itu pembagian partisinya berada di dalam direktori root. Nah, itu perbedaannya. Bisa dipahami ya? Oke. Yang kedua adalah slash bin. Jadi slash bin ini nanti berisi file yang dapat dieksekusi atau dijalankan atau file dengan extension X ya, X ya pada Windows. Kemudian yang ketiga ada boot, slash boot. Di sini adalah direktori berisi file-file yang dibutuhkan oleh sistem untuk melakukan booting. Jadi sudah ketahuan kalau mau melakukan booting itu menggunakan slash boot. Itu ya. Kemudian yang keempat ada slash dev. Nah, pada sistem operasi Linux, nah, di sini nanti setiap perangkat yang terhubung akan dianggap sebagai files dan di directory slash dev ini eh, di directory slash dev inilah yang merupakan file-file khusus yang mepresentasikan perangkat tersebut disimpan. Misalnya, di sini ada floppy disk yang menjadi file slash dev, ya di sini misalnya FDO, kemudian CD-ROM, yang menjadi slash dev slash HDB. Kemudian slash dev slash SDA. Satu misalnya. Loh, ini apakah harus begini, Bu? Enggak, ya terserah kalian. Kalian namanya mau apa? Kan tergantung dari kebutuhan kalian ya. Nggak harus seperti ini. Ini kan hanya sekedar contoh. Yang mewakili drive SATA pertama dalam sistem. Oke, itu slash dev. Selanjutnya adalah slash eh, etc. Nah, slash etc ini berisi file-file konfigurasi Linux. Nah, biasanya untuk slash etc ini berbentuk file teks dan dapat diedit dengan mudah. Nah, ini untuk slash etc. Ingat ya, jadi berbentuk file teks. Jadi, karena bentuknya teks, itu dapat diedit dengan mudah. Kemudian yang keenam ada isi directory Linux yang keenam ada slash home. Nah, slash home ini nanti berisi directory dari masing-masing user. Misalnya ada nama user adalah misalnya nama user nih uh, Upsi. Maka user tersebut memiliki directory di slash home slash Upsi. Begitu ya. Jadi slash home dulu baru nama usernya dibuat misalnya Upsi. Ya udah berarti habis slash home adalah slash Upsi. Nah, di directory tersebut umumnya berisi file data, file data-data user, dan file konfigurasi user tertentu. Kemudian isi directory yang ketujuh yaitu ada slash lib. Jadi slash lib ini berupa kumpulan library atau pustaka ya. Jadi merupakan kumpulan pustaka atau library yang diperlukan oleh program di root directory atau file DLL pada sistem operasi Windows. Nah, ini slash lib.
Lib itu apa? Di sini adalah pustaka atau kumpulan pustaka atau library. Nah, selanjutnya yang kedelapan ada slash loss dan fun. Nah, fungsinya apa nih slash loss dan fun? Fungsinya adalah untuk menempatkan file yang rusak sehingga nantinya dapat dengan mudah untuk memulihkannya. Nah, ini slash loss atau fun. Ibaratnya kalau di Microsoft Office ya, itu adalah undo ya. Kalau ketika kita terlanjur menghapus file ya, apa namanya, terlanjur menghapus file, kita tinggal klik undo atau kontrol kontrol Z saja. Gitu. Kemudian yang kesembilan ada slash MNT. Nah, slash MNT ini adalah merupakan direktori tempat mounting device Anda ya. Misalnya ada slash div slash FDO atau disket akan dimount ke slash MNT slash floppy. Kemudian slash div slash dev dan apa namanya slash dev slash HDA1 partisi DOS yang dimount ke slash MNT slash DOS. Nah, secara default di sini direktori ini kosong ya dan harus membuat direktori sendiri sebagai mount point-nya. Mount point-nya disingkat dengan MNT. Selanjutnya yang ke-10 ada slash pros. Di sini slash pros, di sini direktori ini hampir mirip dengan direktori slash div karena tidak berisi file-file standar, melainkan berisi file-file khusus yang mempresentasikan sistem. Dan juga nanti proses yang sedang berjalan ya, itu nanti eh, disebut sebagai slash pros. Kemudian yang ke-11 ada slash root. Slash root ini adalah direktori eh, home-nya adalah user root ya. Bukan terletak di slash home, slash root, melainkan folder tersendiri, yaitu di slash root. Nah, ini berbeda dengan slash yang merupakan sistem direktori utama. Jadi beda ya. Jadi antara slash dengan slash root itu berbeda. Jadi yang disebut utama itu yang mana ya? Slash. Seperti itu. Nah, rootnya ini kan apa namanya? eh usernya ya. Kemudian yang ke-12 yaitu ada temporary. Nah, temporary slash temporary atau TMP di sini ada tempat menyimpan sementara. Jadi temporary itu adalah tempat penyimpanan sementara. File-file Linux, ya, biasanya ini file yang disimpan dalam direktori ini akan terhapus setiap melakukan restart komputer. Kemudian yang ke-13 ada slash USR di sini berisi file dan program yang berorientasi pada user. Hampir semua program sih di sini yang disertakan dalam distribusi diinstal di sini. Jadi hampir semua program. Kemudian 14 ada slash var di sini berisi data yang berubah pada saat Linux berjalan. Data ini biasanya hanya spesifikasi pada satu komputer dan tidak dibagi dalam komputer lain dalam jaringan. Nah, selanjutnya adalah itu tadi mengenai isi dari direktori ya. Selanjutnya ada jenis-jenis aplikasi Linux. Yang pertama ada untuk program database. Di sini ada cache, Codebase, DBMS, Informix, dan lain-lain. Kemudian untuk program bisnis di sini ada Star Office. Star Office ini tentunya untuk membuat laporan ya, untuk mengetik atau apa ya, membuat laporan itu tadi. Kemudian ada APX Where, kemudian ada Coffee,
ada spreadsheet ya, dan lain-lain. Kemudian aplikasi grafis, di sini ada Blender, GIMP, ME10, kemudian eh, Mega Hedron, dan lain-lain. Ada Photoshop juga di sini. Kemudian aplikasi jaringan ada Science, ada Nmap, kemudian ada MRTG, Tripwire, dan lain-lain. Nah, mengenal Open Office. Jadi Open Office ini merupakan proyek open source dari Sun Microsystem yang telah merilis paket Start Office yang cukup populer. Nah, apalagi nih yang mengenai Open Office ini. Jadi Open Office ini merupakan komponen komponen Office ini meliputi ada aplikasi desktop, ya aplikasi desktop penting, word processing, kemudian ada spreadsheet, kemudian ada presentation, drawing, ada data sharing, kemudian ada formula editing, dan fasilitas file conversation, termasuk di sini untuk format Microsoft Office. Kemudian apalagi nih? Optimasi pada Open Office yang lebih powerful dibandingkan dengan produk Microsoft. Nah, ini ya perbandingan antara Microsoft Office dan Open Office. Nah, kalau Open Office di sini ada Open Office Call, Open Office Draw, Open Office HTML Editor, ada Open Office Impress, Math, Writer ya. Kalau Office, Microsoft Office di sini ada Excel, Paint, Front Page, PowerPoint, terus Access juga ada ya, Microsoft Word dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini materi tambahan ya dari saya. Selanjutnya saya kembali ke slide BSI. Nah, selanjutnya adalah langkah dari remastering ya. Yang pertama di sini langkahnya adalah buat logo untuk voting awal Photoshop. Di sini beri nama Slack PNG. Nggak harus, apakah harus PNG? Nggak harus, boleh JPEG, boleh GIF, dan boleh lain-lain, terserah. Kemudian yang kedua edit file Slack CFG. Di sini konfigurasi ya menu logonya atau WinWord-nya. Kemudian yang ketiga My Slack Creator. Di sini kemudian compile distronya. Kemudian untuk virtual box-nya nanti testing distronya untuk testing distro ya. Kemudian untuk selanjutnya ada yang kelima adalah burning dari Power ISO atau Nero. Selanjutnya, nah ini buat tampilan bootnya tadi dengan apa namanya nama filenya buat PNG. Kemudian simpan di folder booting. Nah, ini ukurannya ya, ukurannya diperhatikan. Di sini ada ukurannya 640 kali 480 pixel. Jadi kalau untuk apa gambar itu pixel ya ukurannya ya. Kemudian untuk file select CSG ini digunakan untuk menampilkan teks pilihan waktu ya ketika kita booting edit select-nya. Ini. Kemudian isi file select-nya. Di sini ada prompt-nya, kemudian ada timeout-nya, ada default-nya, kemudian ada menu background. Nah, tentunya menu background ini untuk menampilkan background terserah kalian. Misalnya mau menampilkan menu lebar, margin-nya, row-nya. Oh sorry, untuk background ini terserah ya. Namanya juga untuk style ya. Terserah kalian nanti pilih backgroundnya apa. Terus selain ada menu background, ada menu untuk lebar ya, margin, eh, baris, kemudian apa namanya menu help-nya, kemudian ada menu
tab MSG RAW-nya, ada CMD-nya, dan lain-lain. Nah, digunakan untuk mengatur posisi atau nanti warna hijau. Nah, digunakan untuk mengatur warna huruf. Nah, ini enggak, kalau kalian mau hafal ya silakan dihafal ya, banyak ya ini. Kode-kodenya ya, ini untuk warna apa namanya? Color screen, border, title, judul ya. Nah, ini aturan pengaturan-pengaturan untuk warna huruf. Nah, terserah kreasi kalian. Kemudian membuat menu pilihan ya untuk votingnya. Votingnya di sini ada labelnya, menu labelnya, kernelnya, kemudian apa namanya, appen, kemudian ada text helpnya. Nah ini. Kemudian kalau sudah selesai, exit. Kemudian ketika ini kalau membuat menu pilihan atau booting. Selanjutnya kalau select tanpa perubahan atau booting. Di sini ada labelnya diisi misalnya fresh. Karena mau merubah ya berarti di ketik flash. Kemudian menu labelnya di sini select always fresh. Ini kalau mau melakukan pengaturan tanpa perubahan atau booting dan seterusnya. Ini untuk pengaturannya. Ini nanti disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Mulai dari ya pengaturan fontnya, size-nya, warnanya, seperti itu. Kemudian kalau sudah selesai, exit. Kemudian select dengan tadi di sini labelnya diisi star text. Nah, kemudian menu labelnya di sini teks tadi kan untuk yang berupa teks ya. Kemudian select graphics VESA mode, kemudian kernelnya juga ini menggunakan slash booting dan slash VM Linux dan seterusnya. Oke, terus selanjutnya ada select dengan modus text. Di sini labelnya diisi select, kemudian menu labelnya diisi select text mode, kernelnya ini masih menggunakan slash boot dan slash VM Linux dan seterusnya. Nah, ini untuk pengaturannya silahkan nanti diatur sendiri. Kemudian kalau sudah selesai text. Kemudian select dengan mode login. Nah, ini labelnya diisi PXI, kemudian menu labelnya di sini adalah select as PXI server, kernelnya juga masih menggunakan slash boot dan VM Linux, kemudian Apple-nya di sini nanti diatur, kemudian kalau sudah tes help-nya juga nanti diatur, kemudian kalau sudah